Halo semuanya, mohon maaf ya Ibu menjelaskannya melalui laman YouTube, tapi semoga tidak mengurangi hak kalian untuk mendapatkan ilmu terkait mata kuliah perancangan pengembangan produk. Adapun kali ini untuk pertemuan ke-9 kita akan mempelajari terkait dengan salah satu materi ya setelah kita melakukan pemahaman sebelumnya bersama Ibu Wahyu terkait bagaimana kita merancang suatu produk ya, baik itu produk yang sangat baru dari awal yang tidak ada atau kita modifikasi. Di sini untuk kegiatan yang sebenarnya ada di ranah industri, perancangan dan pengembangan produk itu dilakukan oleh research and development. Di sini mereka mengupayakan untuk melakukan suatu perancangan suatu produk ya, dan di sini juga harus berdasarkan pada tujuan dan fungsinya ya. Jadi kedepannya nanti dapat dikatakan bahwa produk yang dihasilkan itu memang telah memenuhi dari fungsi produk itu sendiri. Adapun untuk kegiatan mengetahui tujuan fungsi produksi, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja di situ? Yang pertama mencakup kegiatan produksi, ya, menghasilkan sesuatu. Kemudian dari hasil tersebut, dari produk yang dihasilkan, layaknya sampai dengan yang membutuhkan adalah dilakukan proses distribusi. Kemudian sampailah ke konsumen. Nah, di sini eh, yang namanya produksi itu akan terus bekerja atau terus berjalan atau tidak bergantung dari kebutuhan konsumen. Nah, produksi itu sendiri merupakan suatu kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan sini contoh ya, untuk beberapa istilah produksi itu sendiri dibedakan atau dipecahkan menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah barang, yang barang itu sendiri masih digolongkan menjadi barang konsumsi atau barang modal. Dan yang kedua adalah jasa. Perbedaan yang paling mencolok pada barang dan jasa adalah dari segi kasat mata atau tidak. Untuk barang kita bisa melihat secara fisik, sedangkan untuk jasa kita bisa menikmatinya walaupun tidak bisa terlihat secara kasat mata. Contohnya adalah pelayanan ya, pelayanan yang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa merasakannya. Untuk barang konsumsi yaitu adalah suatu barang yang bisa langsung diambil manfaatnya oleh konsumen. Contohnya adalah makanan ya atau baju yang telah jadi. Nah, di sisi lain di sini juga ada barang modal, di mana barang modal itu sendiri masih dalam tahap perlu ada proses selanjutnya untuk baru bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, di sini juga ada contoh bakal dari baju yaitu kain. Nah, di sini apakah barang modal itu sendiri juga merupakan bahan baku dasar? Tidak. Kita tidak bisa bilang bahwa itu adalah bahan dasar karena kalau dasar berarti katakanlah di situ Anda bisa melihat sosis. Bahan dasar sosis di situ apa? Ada daging, ada tepung, dan masih banyak lagi. Ya, jadi barang modal ini masih memerlukan proses selanjutnya, ya. Dan di sini kebutuhan barang modal juga dipengaruhi oleh kebutuhan barang konsumsi. Begitu pula sebaliknya. Tujuan dari produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran atau bahkan untuk mendapatkan kepuasan baik itu kepuasan dari segi produsen maupun dari segi konsumen. Nah, hal ini dijabarkan dalam tujuan produksi secara khusus, yaitu pada pihak produsen tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan kehidupan perusahaan. Dan untuk pihak konsumen di sini adalah tujuannya untuk produksi, yaitu untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Untuk benda pemuas kebutuhan ini, kalau untuk konsumen kadang-kadang kita juga harus mendasari, harus tahu dulu bahwa konsumen itu membutuhkan barang itu bergantung dalam bentuk kebutuhan atau bergantung pada keinginan. Butuh dan ingin itu berbeda. Kalau butuh mau tidak mau harus ada barang itu. Tapi kalau ingin belum tentu kita membutuhkannya. Tapi terkadang kita tetap membelinya kadang untuk memuaskan diri sendiri atau terkadang juga untuk meningkatkan prestis gitu ya. Nah, di sini juga tadi menjadi bagian dari penyimpul fungsi produksi adalah menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keuntungan baik produsen maupun konsumen, serta pemuas kebutuhan. Nah, di sini untuk meningkatkan keuntungan di sini dalam hal konsumen di sebelah mananya ya, Bu ya. Nah, di sini kalau untuk konsumen pada dasarnya ketika kita
memang pada dasarnya itu yang namanya untung adalah ketika kita bahasanya itu menjual suatu barang dan kita ternyata harganya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga kita beli. Tapi di sini dari segi konsumen kita bisa mendapatkan tingkat keuntungan katakanlah pada saat barang itu ternyata ada suatu momen dengan cara-cara marketing ya, kita bisa membelinya dengan harga produksi atau harga dari distributor. Nah, itu juga merupakan bagian dari keuntungan konsumen. Untuk faktor produksi sendiri yang perlu kita perhatikan di sini ada 4. Yaitu yang pertama adalah dari kondisi di mana bahan baku itu berasal itu dari alam. Kita harus memperhatikan tanah, air, keberadaan atau stok sinar matahari, udara, barang tambang, ya, itu harus tetap terjaga agar produksi tetap lestari atau berkesinambungan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Bagaimana kualitasnya? Dia terdidik, dia terampil, tidak terdidik atau tidak terampil. Karena dari keempat klasifikasi kualitas ini bisa menentukan besaran dari gaji. Ya, kemudian sifat kerja, ya, apakah di sini memang membutuhkan kerja keras atau benar-benar membutuhkan soft skill yang dimiliki oleh pekerja tersebut atau yang berhubungan dengan emotional question dan spiritual question. Kadang-kadang ini juga penting karena ada beberapa kegiatan yang membutuhkan penjagaan kerahasiaan perusahaan dan pekerja itu harus bisa menjaganya dengan baik. Kemudian modal. Modal di sini sumbernya dari sifatnya pribadi sendiri atau membutuhkan kerjasama dengan mitra di luar, baik itu bisa modal asing atau bisa dikatakan mitra yang ada di dalam negeri. Bentuknya bisa dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk abstrak, misalkan diberikan pinjaman berupa gedung untuk sekian waktu gitu ya, atau dalam bentuk jasa yang memang secara abstrak tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi kita bisa memanfaatkan servisnya gitu ya. Misalkan modalnya dalam bentuk kita diberikan pelayanan untuk customer, misalkan ada yang info customer. Nah, di situ info customer itu bisa dibantu oleh mitra di luar yang tidak berhubungan dengan perusahaan itu, tapi membantu untuk menampung beberapa keluhan konsumen. Kemudian untuk pemilikan dari aset ya. Di sini bisa juga misalkan katakanlah tanah. Tanah ini milik siapa? Milik individu, milik kelompok masyarakat gitu ya. Dan sifatnya untuk modal ini bersifat tetap atau bersifat dia itu variabel mudah berubah atau lancar. Kemudian faktor produksi yang keempat yaitu keahlian kewirausahaan. Ini penting, Nak. Terkadang ketika alam, oke, tenaga kerja sudah tersedia, modal pun sudah ada. Tapi kalau tidak ada passion untuk berwirausaha, ya tidak ada pengembangan, tidak ada modifikasi untuk hal kedepannya yang berhubungan dengan memproduksi suatu barang. Nah, ini yang menjadi bumerang untuk diri sendiri. Ya, tidak jarang kita mendengar ada beberapa perusahaan besar ya, karena tidak mau melakukan modifikasi, tidak peka dengan perubahan lingkungan, dia bahkan akan tutup. Ya, ada beberapa contohnya kalau misalkan kita mendengar yang seperti perusahaan besar semacam Nokia bahkan tutup karena tidak segera berubah dengan kondisi yang semakin maju. Ya, kemudian di sini ada klasifikasi faktor produksi. Ya, tadi telah disampaikan di akhir, ada yang berhubungan dengan modal itu bisa dikatakan tetap dan bisa dikatakan ada yang lancar atau variabel. Nah, untuk klasifikasi faktor produksi ada dua macam, yaitu faktor produksi tetap yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu atau tidak dapat berubah dalam jangka pendek. Jadi, kalau udah jelas ini adalah kebutuhan pokok dan tahu bahwa dari beberapa hasil rekapan dari pemasaran ya, dari kebutuhan pokok tersebut, daerah tersebut, daerah suatu wilayah itu berapa jumlah penduduknya, satu provinsi itu berapa jumlah penduduknya, bahkan satu negara itu berapa jumlah penduduknya, dan rata-rata kebutuhannya suatu wilayah tersebut adalah katakanlah 100 ya, maka kalau kita melakukan perubahan untuk menurunkan atau menaikkan itu tidak bisa serta-merta dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan atau 2 bulan ya, perlu adanya istilahnya itu
perancangan dari segi jumlah produksi lebih lanjut untuk 5 tahun ke depan. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian faktor produksi variabel. Nah, kalau ini dapat dirubah dengan cepat dalam jangka pendek. Jangka pendek ini apa? Contohnya adalah ada beberapa item-item produk yang memang pada dasarnya hanya dibutuhkan di momen-momen tertentu. Ya, baru booming di momen-momen tertentu, misalkan mendekati hari raya, mendekati hari-hari penting dalam 1 tahun, maka ada beberapa item produk yang lebih ditonjolkan dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah, kalau yang seperti ini produknya tidak bersifat produk yang merupakan kebutuhan pokok. Ya, seperti itu. Nah, untuk fungsi produksi jangka pendek ini bisa dibantu cara penghitungannya dengan menggunakan formulasi berikut, yaitu quantity sama dengan function yang dikalikan dengan capital atau tenaga kerja atau raw material atau teknologi. Nah, untuk teori produksi ini ada kalanya ada dua, ya, intinya ada dua teori produksi, karena dalam satu produksi itu intinya membutuhkan satu jenis bahan baku atau bahkan dua input, ya. Untuk menggunakan input variabel ini sebenarnya berlaku the law of diminishing marginal physical product, di mana untuk hukum ini pada dasarnya terjadi perubahan nama. Sebelumnya adalah the law of diminishing physical product, atau di mana ada penambahan satu inputan, ya, di mana ada penambahan satu inputan, maka akan menurunkan jumlah total produksi. Nah, pada dasarnya hal ini salah kaprah. Nah, oleh karena itu mulai dirubah menjadi the law of diminishing marginal physical product, di mana memang ketika ada satu tambahan atau bahkan dua tambahan input, ya, dalam suatu perusahaan, ya, produksinya akan tetap. Nah, misalkan contoh ini ya, contoh. Suatu perusahaan yang khusus menghasilkan makanan siap saji. Katakanlah itu adalah ya makanan ringan gitu ya. Yang namanya perusahaan itu pasti akan melakukan beberapa jenis pengembangan. Maka produknya itu akan bermacam-macam. Ya enggak? Akan bermacam-macam. Mungkin yang awalnya inputan pertama yaitu adalah yang berhubungan dengan tepung jagung misalkan. Kemudian dengan pengembangan yang ada, tepung jagung itu akan lebih nikmat apabila ada suatu pengembangan dengan cara membalut, ya, membalutnya atau disalut bahasanya, disalut dengan menggunakan coklat leleh. Nah, berarti ada penambahan input selanjutnya. Ya, berarti atau bahkan mulai ada perubahan produksi di mana kita mulai banyak memproduksi makanan ringan dengan hanya menggunakan coklat saja. Sedangkan tepung jagung tidak. Nah, sekarang kita mulai resapi di perusahaan yang sama, ya, yang sebelumnya adalah menghasilkan makanan ringan dengan bahan dasar tepung jagung, kemudian dengan karena adanya proses pengembangan, ya, ada modifikasi dari meniru sesuatu gitu ya, dimodifikasi. Kemudian di perusahaan tersebut yang tadinya juga memproduksi bahan dari tepung jagung, memproduksi bahan dari bahan dasar lain gitu ya. Nah, berarti itu kan ada inputan tambahan. Ketika ada inputan tambahan bahan baku, ya otomatis untuk input yang semula yang hanya menggunakan tepung jagung, produksinya akan mulai menurun. Ya, tapi inputan yang kedua yang menggunakan bahan dasar coklat dia mulai meningkat. Nah, di sini ketika ada inputan lain dan produksi mulai menurun, di sini berlaku the law of diminishing marginal physical product. Marginalnya di mana? Keseimbangannya di mana? Jumlah produksi dari perusahaan itu tetap, Nak. Sebagai contoh, Ibu katakan begini. Sebelum adanya pengembangan produk coklat, hanya menggunakan bahan dasar tepung jagung, jumlah produksi dari perusahaan A adalah 100 pack. Ya, 100 pack. Kemudian ada pengembangan. Ternyata masyarakat saat ini sedang menyukai rasa-rasa coklat, ya. Tidak hanya menggunakan rasa gurih dari jagung. Mulailah pengembangan. Ada produk baru, jagung tambah coklat. Berarti produk yang hanya jagung saja, karena memang sudah beralih ke yang coklat, nah di sini hukum di mana
yang disukai itu malah mengarah ke coklat, coklatnya naik, tepung jagungnya mulai menurun, tapi jumlah total produksinya tetap 100 pack. Hanya mulai diatur yang benar-benar hanya tepung jagung itu mungkin 70. Karena mungkin uji coba, maka yang rasa coklatnya 30 dulu. Lihat di pasar, ternyata produknya yang coklat banyak disukai daripada jagung. Jagung diturunin, coklat ditambah. Seperti itu, tapi total produksinya tetap. Ya. Untuk input tetap, di sini istilahnya adalah input yang jumlahnya tetap berapapun output yang diproduksi. Ya, contohnya pada dasarnya di sini input tetap tuh misalkan ada gula atau bahan pengisi gitu ya. Kalau input variabel adalah input yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti banyaknya output yang diproduksi. Semakin banyak output, maka semakin banyak input yang digunakan. Nah, ini contoh input variabel adalah coklat tadi. Tapi kalau tepung jagungnya tetap kita beli, yang disebut dengan input tetap. Cuma bergantung dari bagaimana kita menggunakan formulasi untuk menghasilkan output tersebut. Nah, di sini berlaku ada teori produksi satu input variabel. Ya, untuk satu input variabel TPP ini adalah istilah di mana ada total physical product. Jadi total produk yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut. Ya, di sini untuk kurvanya mirip dengan kurva pertumbuhan makhluk hidup ya, karena memang ada di mana fase-fase sigmoid atau fase-fase memang yang namanya kebutuhan tiba-tiba suka semua. Tapi lama-lama dia mulai merasa bosan dan kembali ke stagnan di sini. Nah, dalam langkah-langkah ini, dari 3 ke 4 ini ya, nah disinilah peran dari R&D bekerja. Atau kalian sebagai yang bagian dari perancangan pengembangan produk bekerja. Bagaimana caranya supaya kurva ini dalam suatu perusahaan terus dalam keadaan sigmoid, terus dalam keadaan logaritmik. Ya. Nah, terkadang juga kita juga mengalami yang namanya MPP atau APP. APP itu sendiri merupakan average physical product atau ya di sini adalah rasio output terhadap masukan ya. Kemudian di sini MPP itu sendiri adalah marginal physical product atau perubahan output yang disebabkan oleh perubahan penambahan penggunaan input produk ya. Nah, diharapkan sini ada penjelasannya yaitu ya, di tahap pertama ini tahap di mana penambahan input variabel contoh ya, contoh. Ada variabel X1 jumlah pekerja menghasilkan APP yang menarik penggunaan input variabel antara 0 sampai 4. Jadi pada dasarnya untuk produk yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh jumlah pekerja. Nah, ini bagaimana cara penghitungan? Kita bisa menggunakan formulasi yang sebelumnya disampaikan ya, yang berhubungan dengan bagaimana kuantiti itu dihasilkan berhubungan dari fungsi apa dulu. Kalau fungsinya berdasarkan jumlah pekerja, maka kita harus memperhitungkan berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Untuk teori produksi kedua yaitu dua input variabel. Nah, di sini berlaku kurva isoquant, di mana kurva isoquant ini terdapat kurva tempat kedudukan titik-titik kombinasi antara modal dan tenaga kerja yang digunakan produsen untuk menghasilkan output yang sama besar. Nah, ini bagaimana caranya beberapa variabel yang mempengaruhi suatu kuantitas produk bisa dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, ini apa dulu ini yang benar-benar menjadi krusial produk ini kira-kira menguntungkan untuk perusahaan dan kalau misalkan memang diproduksi kira-kira pengeluarannya untuk biaya apa saja ya. Nah, di sini contoh adalah modal dan tenaga kerja. Ya. Ada juga di sini teori menggunakan kurva isokos, di mana garis yang menunjukkan batas maksimum kombinasi antara modal dan tenaga kerja dapat dibeli produsen dengan anggaran yang dimiliki. Berarti dari sini yang namanya produsen sudah setidaknya memiliki cadangan atau sudah memiliki bahasanya itu biaya yang memang sudah jelas tetap, bisa memiliki modal pribadi katakanlah ya, sehingga untuk tenaga kerjanya juga dia sudah tahu kebutuhannya berapa dan dia sudah pasti bisa membayar tenaga kerja tersebut. Bila kombinasi modal dan tenaga kerja tepat, maka kurva isokos ini berarti seluruh anggaran produsen habis dibelanjakan ya, habis dibelanjakan. Jadi memang pada dasarnya adalah yang namanya perusahaan yang betul adalah tidak sampai semua itu dalam kondisi habis
Ya, pikirkan bagaimana kalau kombinasi antara modal dan tenaga kerja itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari iso cost. Seperti itu. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Akan lebih baik lagi kalau kalian bisa membaca beberapa teori produksi yang ada di internet, banyak tadi Ibu juga banyak menemukan. Tapi setidaknya dengan kalian memahami apa itu produksi, mengapa produksi itu perlu adanya istilahnya itu memahami ini kira-kira yang bisa mempengaruhi keuntungan ya pastinya, apalagi kita sudah menjual produk tersebut, pastinya dari produk tersebut membutuhkan pembiayaan untuk baik itu modal dikembalikan atau tenaga kerja untuk gaji dan sebagainya. Itu penting. Demikian yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.